Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kali ini kita belajar tentang uji prasyarat asumsi statistik. Jadi ada dua yang kita pelajari. Yang pertama uji normalitas dan yang kedua adalah uji homogenitas. Baik, yang pertama dulu kita bahas yaitu uji normalitas. Apa itu uji normalitas? Uji normalitas biasa diterapkan terlebih dahulu sebelum melakukan uji hipotesis. Jadi uji normalitas ini sebagai syarat untuk uji statistik parametrik gitu ya. Jadi uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah data yang kita analisis ini berdistribusi normal atau tidak. Kemudian data yang berdistribusi normal ini dapat dilihat melalui bentuk histogram seperti lonceng. Jadi seperti lonceng yang terbalik itu ya. Kemudian skewness, kurtosis, dan yang terakhir uji statistik. Baik, jadi data kalau berdistribusi normal itu bentuknya seperti ini ya. Jadi seperti kurva normal, seperti lonceng terbalik. Nah, ini ya. Oke, langsung saja menentukan normalitas data. Ini adalah dasar pengambilan keputusan. Jadi ada dua. Yang pertama, data berdistribusi normal ini jika data memiliki nilai signifikan lebih besar dari 0,05. 0,05 ini sama dengan 5% itu ya. Kemudian yang kedua, data berdistribusi tidak normal. Ini jika data memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Jadi ada dua ini yang harus kita pahami. Kalau data itu normal, maka nanti nilai signifikansinya atau hasil output SPSS itu lebih besar dari 0,05 itu ya. Oke, langsung saja kita praktek menggunakan software SPSS. Baik, di sini saya sudah memiliki data. Data ini adalah hasil penelitian saya tahun 2020 lalu ya, terkait dengan keterampilan pemecahan masalah matematika kelas 5 sekolah dasar. Jadi ini kelas kontrol dan kelas eksperimen ini ada jumlahnya ada 39 siswa ya, kebetulan sama. Kalau beda misalkan kelas kontrolnya ada 39, kemudian kelas eksperimennya ada 40, apakah boleh? Jawabannya adalah boleh. Jadi tidak harus sama. Dan ini kebetulan kedua kelas tersebut jumlahnya sama 39 gitu ya. Baik, caranya yang pertama saya masukkan kelas eksperimen dulu. Kelas eksperimen di sini ini yang warna silver ini pretest ya. Ini juga pretest. Ini yang saya uji adalah yang post testnya ya. Kelas eksperimen dulu saya copy datanya. Ini post test ya, warna kuning. Saya copy, kemudian saya paste di SPSS pada data view ya. Ini kan ada variabel view dan data view. Kita fokus pada data view, kemudian saya klik di sini paling atas, kemudian klik kanan dan paste. Nah, kemudian kelompoknya ini kan kelompok 2 ya. Ini saya copy kelompok 2 sampai ke bawah, kemudian Ctrl C atau copy, kemudian kembali ke SPSS paling atas, saya klik kanan, kemudian paste atau paste ya. Nah, ini kan kelompok 2, ini kelompok eksperimen. Kemudian kita lanjutkan pada kelompok kontrol ya. Kelompok kontrol di sini kita copy dulu 1 sampai 39 ya, karena ada 39 siswa. Kemudian klik kanan, copy atau Ctrl C sama saja. Di sini saya klik kanan, paste ya. Kemudian kelompoknya kalau kelas eksperimen kelompok 2, berarti kelas kontrol kelompok 1 itu ya. Kelompok 1, kemudian saya Ctrl C, saya paste di sini ya, Ctrl V. Oke. Nah, ini untuk menghilangkan dua angka di belakang koma, caranya kita
klik variable view, kemudian di sini kan ada desimal ya. Di sini 2 artinya ada 2 angka di belakang koma. Supaya tidak ada angka di belakang koma, maka kita nolkan di desimalnya. Oke ya. Kemudian di name ini adalah nama. Tadi yang pertama variabel pertama di sini kan hasil belajar ya. Kita tulis saja hasil belajar. Hasil ini underscore ya, jangan spasi, kalau spasi tidak bisa. Hasil belajar. Kemudian yang kedua adalah kelompok. Akan ada kelompok eksperimen. Kemudian yang kedua ada kelompok eksperimen dan ada kelompok kontrol. Baik, untuk labelnya ini bisa kita perjelas. Tadi kan keterampilan pemecahan masalah. Saya tulis saja pemecahan masalah. Kemudian pada kelompok di sini saya tulis kelompok saja. Terus pada value-nya kelompok kan ada 2. Yang pertama kelompok kontrol dan yang kedua kelompok eksperimen. Berarti saya tulis 1, value-nya 1, labelnya kontrol. Kemudian kalau sudah saya klik add. Kemudian yang kedua adalah kelompok eksperimen. Itu ya. Eksperimen, kalau sudah saya klik add. Nah ini ya, ada 2 kelompok, 1 kontrol, 2 eksperimen. Terus kalau kita misalkan salah, tinggal kita klik di sini, kemudian tinggal kita edit, kemudian klik change ya, gitu aja. Kalau menghapus caranya langsung kita klik, kemudian klik remove ya. Nah ini karena tidak ada kesalahan sehingga langsung saja saya klik OK. Nah, terus kemudian untuk measure-nya, kelompok itu masuk pada skala nominal, kemudian hasil belajarnya skill. Nah, kalau sudah, kita kembali ke data view ya. Yang pertama kita mencari menguji normalitas dulu ya. Kita uji normalitas apakah data kedua kelompok ini, kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, berdistribusi normal itu ya. Caranya bagaimana? Yang pertama saya klik analyze, kemudian saya arahkan ke deskriptif statistik, kemudian saya pilih explore ya. Saya ulangi, analyze, deskriptif statistik, kemudian explore, saya klik. Kemudian untuk variabel pemecahan masalah ini masuk variabel dependent atau terikat ya. Kemudian kelompoknya masuk pada faktor list ya. Jangan terbalik ini. Jadi perlu diingat, pemecahan masalah di sini masuk pada dependent list. Kemudian faktor list ini kelompoknya, karena ada 2 kelompok tadi ya, kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Kemudian statistik ini saya klik, di sini ada deskriptifnya 95%, artinya tingkat keakuratannya 95% atau resikonya hanya 5% itu ya. Nah, ini juga perlu kita kita sesuaikan. Biasanya kalau deskripsi itu di bab 3-nya itu ya ada 5% dan ada 1%. Kalau di dunia pendidikan itu biasanya 5% ya. Kalau di dunia kedokteran itu baru menggunakan 1%. Kalau sudah ini continue, kemudian plotnya. Kalau kita mencari normalitas, maka ini tetap non. Kemudian pada deskriptifnya di sini kan defaultnya kan tidak ada centangnya. Kemudian kita centang. Ini sesuai kebutuhan. Kalau kita mau melihat tabel histogramnya tinggal kita centang ya. Nah, kita sekarang mencari apakah data itu berdistribusi normal atau tidak, berarti kita centang ya. Pada normality plot with stats. Nah, ini kita centang, kemudian kalau sudah kita klik continue. Untuk optionnya kita biarkan default, kemudian bootstrapnya juga kita biarkan. Kalau sudah kita klik OK. Nah, di sini yang kita lihat ini ada statistik deskriptifnya muncul semua, baik itu mean, median, variance, standar deviasi lengkap ya, skewness, ada kurtosis.
Namun kita fokus pada test of normality di sini ya. Karena kita mencari uji normalitas. Ini datanya ya. Nah, terus bagaimana cara menginterpretasikan? Kita copy dulu, klik kanan, copy, kemudian paste di Word ya. Ini sudah saya paste di sini. Terus cara menginterpretasikan, yang pertama kita lihat pada Kolmogorov-Smirnov ya. Di sini kita lihat pada nilai signifikan. Yang pertama, nilai signifikannya pada kelas kontrol di sini 0,2, kemudian pada kelas eksperimen 0,2 sama ya. Nah, sekarang kita interpretasikan. Jadi yang pertama, nilai signifikan kita simpulkan P pada uji Kolmogorov-Smirnov kelompok kontrol adalah 0,2 atau nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Sehingga berdasarkan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov data berdistribusi normal itu ya. Karena nilai signifikannya lebih besar dari 0,05 itu ya. Kemudian nilai signifikan pada uji Kolmogorov-Smirnov kelompok eksperimen ini nilainya juga ini ya 0,2. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa data pada uji normalitas Kolmogorov-Smirnov data berdistribusi normal itu ya. Pada kelompok eksperimen ini dapat disimpulkan data berdistribusi normal. Kemudian yang kedua kita bisa melihat dari Shapiro-Wilk ya. Nah, jadi di sini nilai signifikannya 0,405, kemudian pada kelas eksperimen 0,418. Oke, kita interpretasikan nilai signifikan pada uji Shapiro-Wilk kelompok kontrol adalah 0,405. Jadi 0,405 ini lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal ya. Kemudian sekarang pada kelas eksperimen ini nilai signifikannya pada uji Shapiro-Wilk di sini ada 0,418. 0,418 ini lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa data pada kelas eksperimen ini berdistribusi normal ya. Jadi begini cara menginterpretasikan hasil output SPSS ya. Saya kira sudah jelas. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.